الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله ومن صار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala wa taala. Ini adalah merupakan nikmat yang tiap kaum muslimin dan muslimat bahwasanya diberikannya kita taufik hidayah untuk beramal soleh, maka itu adalah suatu kenikmatan dalam hati yang digambarkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nahl ayat 97, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, man amila salihan min zakarin aw unsa, barang siapa yang beramal soleh dari laki-laki dan perempuan, wa huwa mu'min, dan dia beriman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka akan kami limpahkan kepada mereka kehidupan yang baik. Dan ini kalau kita cermati, maka kita berbahagia, bergembira, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah telah memberikan kita taufik untuk beramal soleh. Dan bagi yang tidak mau mematuhi peringatan Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan memperoleh sebaliknya, kehidupan yang sempit, dada yang sempit, banyak masalah yang tidak terselesaikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Thaha, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka." Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka dia akan memperoleh kehidupan yang sempit. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan di akhirat kelak kami akan kumpulkan mereka dalam keadaan buta. Karena ketika di dunia orang-orang tersebut yang Allah ceritakan dalam firman-Nya ini, Allah sebutkan mereka berpaling, tidak mau memperhatikan peringatan Allah Subhanahu wa taala. Ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, begitu juga dengan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian salawat beriringkan salam kepada Nabi kita tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di setiap Sabtu 2 kali sebulan, alhamdulillah kita membacakan, menjelaskan hadis-hadis yang berada di Kitabul Jami', bagian dari kitab Bulughul Maram yang telah disusun oleh salah satu ulama kita, Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala, ulama yang bermazhabkan Syafi'i, hidup sekitar tahun 8 Hijriah. Kita masih di bab Al-Bir Wasilah. Hadis berikutnya yaitu hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa kullu ma'rufin shadaqah. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Di hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwasanya setiap yang ma'ruf, apapun bentuknya, adalah sedekah. Dari hadis ini dijelaskan oleh para ulama bahwasanya sedekah bukan berbentuk harta saja, karena tidak semua kita diberikan harta yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun melalui hadis ini, walaupun ini secara umum,
bahwasanya setiap segala kebaikan, setiap segala yang ma'ruf, maka itu terhitung sedekah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat zuhur, jamaah Masjid At-Taqwa yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada hadis yang cukup menjelaskan apa-apa saja yang termasuk sedekah, di mana hadis ini datang dari sahabat yang mulia Abi Dzar Jundub bin Junadah radhiyallahu anhu, di mana beliau menjelaskan anna nasan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, di mana manusia, maksudnya di antara sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, qalu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mereka mengadukan, mengadukan nasibnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya keadaan mereka seperti kalimat berikut ini: zahaba ahlud dusur bil ujur. Wahai Rasulullah, orang-orang kaya telah memborong pahala. Perhatikan bahwasanya, lihatlah ghibthah. Di sini dikatakan bukan iri dengki, tetapi ghibthah yang disyariatkan dalam Islam, bahwasanya dia ingin juga seperti memborong pahala tersebut. Sementara mereka orang-orang yang Allah berikan sedikit kenikmatan berupa bentuk harta kekayaan. Lalu dikadukan kepada Nabi SAW, yusalluna kama nusalli. Mereka solat sebagaimana kami solat. Wa yasumuna kama nasum. Dan mereka berpuasa sebagaimana kami berpuasa. Wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Dan mereka bersedekah terhadap kelebihan pada harta-harta mereka. Ini dia. Ini yang mereka cemburukan. Ini yang mereka tidak sanggup. Solat mereka bisa, dan orang-orang kaya pun bisa. Seperti di sini puasa, orang kaya pun bisa. Akan tetapi ketika bersedekah, maka ini yang mereka kadukan orang-orang fuqara, orang-orang fakir di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berbeda dengan kita. Kalau kita yang kita keluhkan bagaimana biaya hidup, bagaimana uang sekolah anak, bagaimana yang lain-lainnya, yang terkadang kalau pedagang, kalau musim dan bisa membayar hutang, itu memang sama-sama kita, sama-sama pedagang, merasakan hal yang sama. Akan tetapi sahabat Nabi SAW di hadis ini, hadis Abi Dzar yang kita bawakan, mereka mengadukan tentang masalah kehidupan. Akan tetapi ketika orang kaya dengan kelebihan hartanya bisa bersedekah, namun mereka tidak bisa. Itu yang mereka kadukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan resep nubuwah. Resep nubuwah, obat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, petuah sabda dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, agar hati mereka para sahabat yang fuqara terhibur, bergembira dengan apa yang telah dinasihatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi SAW bersabda, awalaysa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaqun. Bukankah Allah sungguh telah menjadikan untukmu sedekah yang banyak? Banyak sekali jalan sedekah. Lalu Nabi merincinya, memberikan contoh di hadis ini. Inna bikulli tasbihatin sadaqah. Sesungguhnya setiap tasbih itu sedekah. Subhanallah, 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 itu terhitung sedekah. Terhitung sedekah yang akan dicatat oleh para malaikat yang telah ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu selanjutnya Nabi mengatakan, wa kullu takbiratin sadaqah. Setiap takbir itu sedekah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Itu terhitung sedekah. Zikir-zikir yang kita ucapkan, basahnya lisan kita untuk memuji, menyanjung, mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka itu terhitung sedekah. Lalu dilanjutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa kullu tahmidatin sadaqah. Setiap tahmid,
Ucapan alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah itu terhitung sedekah. Wa kullu tahlilatin sadaqah, dan setiap tahlil, ungkapan la ilaha illallah, tahlil, kalimat tahlil itu adalah sedekah. Masih banyak jalan-jalan kebaikan di dalam agama kita. Wa amrun bil ma'ruf sadaqah, dan memerintahkan kepada yang ma'ruf, kepada kebaikan itu terhitung sedekah. Jadi salah satu misalnya seperti alhamdulillah kita diberikan kesempatan untuk memperingatkan tentang ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Nabi SAW, maka ini terhitung sedekah. Kita yang berbicara ini terhitung sedekah, karena mengajak kepada yang ma'ruf dan memperingatkan kepada kemungkaran. Lalu selanjutnya Nabi SAW menyebutkan wa nahyun 'anil munkar shadaqah. Begitu juga melarang kepada kemungkaran itu terhitung sedekah. Wa fi budni hadikum shadaqah. Bahkan Nabi SAW memberikan contoh yang lainnya. Ini terkhusus keutamaan, salah satu dalil keutamaan orang yang sudah menikah. Seseorang yang mendatangi istrinya itu terhitung sedekah. Seseorang yang mendatangi istrinya, dan kita sama-sama mengetahui mendatangi istri apa maksudnya, yaitu berhubungan antara suami istri, itu terhitung sedekah. Lalu qalu ya Rasulullah, sahabat semuanya terheran-heran. Lalu dikatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayati ahaduhunna syahawatahu wa yakunu lahu fiha ajrun? Apakah di antara kita yaitu melampiaskan syahwatnya kepada pasangannya yang halal? Maksudnya yang halal di sini bukan selain dari hubungan pernikahan, yang ada hubungan akad nikahnya, yang ada wali menyerahkan kepada mempelai laki-lakinya, bukan hubungan-hubungan haram yang telah dilarang oleh syariat ini. Lalu heran para sahabat, masa kita ya Nabi Allah, kita mendatangi melampiaskan syahwat kita kepada istri-istri kita itu terhitung sedekah? Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ara'aitum law wada'aha fi haram akana alai fiha wizrun. Lalu Nabi SAW mengajak pola pikir, analogi, permisalan, bahwasanya lalu bagaimana pendapat kamu semuanya jika itu dilampiaskan dalam bentuk keharaman, bukankah dia berdosa? Jadi selain hubungan, selain pernikahan, maka itu haram. Dan begitu juga jenjang-jenjang, seperti para pemuda-pemudi yang melakukan hubungan pacaran, itu haram di dalam syariat Islam. Tidak ada pacaran di dalam Islam. Bahwasanya kalau kita belajar fikih munakahat, yang pertama itu adalah kita ta'aruf, perkenalan. Maksudnya perkenalan, mengirimkan tentang si calon ini, laki-laki dan calon perempuan. Dan medianya banyak, bisa ditanyakan kepada orang tuanya langsung, temannya, kakaknya, adiknya yang berhubungan dengannya. Itu biografi, bukan berdua-duaan, bukan berkhalwat, karena yang ketiganya syaitan. Lalu setelah itu setelah mengenalnya, setelah itu nazar maksudnya melihat calon istri. Calon istri dilihat bagaimana, apakah kita suka atau tidak, apakah kita kriteria kecantikannya atau tidak, atau kita memilih agamanya. Dan itu yang dikatakan Nabi SAW, bahwasanya tungkahu imraha arba', perempuan itu dinikahi karena 4, kecantikannya, keturunannya, kekayaannya, dan agamanya. Pilihlah agamanya supaya kamu beruntung. Lalu setelahnya baru khitbah, meminang. Baru setelah itu akad nikah, yang terakhir walimah yang kita kenal dengan pesta perkawinan. Lalu di akhir hadis ini dikatakan, fakadzalika idza wada'aha fil halal kana lahu ajr. Seperti itu juga seandainya dia lampiaskan ke halal, maka dia mendapatkan pahala. Itu di hadis yang lain. Sementara di riwayat yang lain dengan redaksi yang berbeda, bahwasanya ketika orang-orang fakir itu mengadu kepada Nabi SAW, Nabi mengajarkan hendaknya setelah selesai salat berzikir subhanallah subhanallah. Ketika itu orang-orang kaya
Lalu mereka kadukan lagi kepada Nabi SAW, orang-orang kaya pun telah berzikir setelah salat ya Rasulullah. Mereka bertasbih 33, bertahmid 33, dan bertakbir 33. Lalu Nabi SAW mengatakan, dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Itulah keutamaan, kelebihan yang Allah berikan kepada siapapun yang diinginkannya. Tapi itulah beberapa pelajaran yang bisa kita simpulkan, yang kita bisa pelajari bersama di siang yang berbahagia ini, bahwasanya sedekah bukan berupa harta saja. Seluruh wa kullu ma'rufin shadaqah. Semua kebaikan itu adalah sedekah. Subhanakallahumma bika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu ala nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.